Daud berlari dan berdiri di sebelah orang Filistin itu, mengambil pedangnya dan menghunusnya dari sarungnya. Daud menghabisi dia dan memenggal kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, larilah mereka. Lalu maju orang Filistin, orang Israel dan orang Yehuda dengan bersorak-sorai dan mengejar orang Filistin sampai dekat Gat dan pintu gerbang Ekron. Orang-orang Filistin yang terbunuh bergelimpangan di sepanjang jalan ke Saaraim sampai Gat dan Ekron. Setelah memburu orang Filistin, kembalilah orang Israel lalu menjara perkemahan mereka. Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu disimpannya dalam kemahnya sendiri. Melihat Daud keluar menghadapi orang Filistin itu, Saul berkata kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi hidupmu baginda aku tidak tahu. Raja berkata, tanyakanlah anak siapakah taruna itu. Ketika Daud kembali sesudah membunuh orang Filistin itu, Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sementara kepala orang Filistin itu masih di tangan Daud. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Hai orang muda, jawab Daud, anak hambamu Isai orang Betlehem itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita merenungkan, sudah disampaikan oleh Musa tentang Daniel. Ya, ini dua tokoh yang hebat. Dan kalau kita baca selidiki, ada dalam kondisi yang sama sebenarnya. Hanya satu ada di tengah-tengah situasi politik yang tingkat tinggi. Kemudian harus menghadapi realitas politik yang sedemikian rupa, yang tidak gampang tentunya. Tapi kemudian Tuhan dalam penyertaan Allah kepada Daniel, kita bisa melihat nanti ada dikeluarkan dekret bahwa seluruh orang yang di bawah pemerintahan Darius harus menyembah Allah Israel. Nah, di sana dikatakan 3 kali sehari dia berdoa ya. Nanti kita akan lihat kenapa ayat renungan kemarin itu kaitan dengan hari ini. Karena hari ini dikatakan pagi dan sore Goliat itu akan datang ya. Ini kaitan dengan doa juga sebenarnya ya. Sedangkan Daud dari kelompok masyarakat yang paling bawah. Jadi satu pihak Daniel mewakili tokoh orang penting tetapi sendiri dan tetap beriman. Daud juga sebaliknya. Orang kecil tapi sendirian. Nah, kita akan lihat dulu firman Tuhan ini ya. Orang Filistin itu pasal 17 ayat 16 maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya ya. Nah, kenapa sih dia datang pagi dan sore? Kenapa dia tidak datang tengah hari? Karena itu berkaitan dengan orang Israel itu mereka melakukan tugas panggilan mereka, melakukan tugas kewajiban mereka dalam iman mereka kepada Allah sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Itu adalah Shema Yisrael yang harus diserukan oleh orang Israel dan mereka biasanya menyerukan itu, menyampaikan itu 3 kali. Pagi, sore, dan malam. Nah, pada waktu pagi dan sore ini saat orang Israel lagi memohon kepada Tuhan, datanglah Goliat. 40 hari pagi dan sore. Saya tidak tahu juga ya kenapa Goliat kok bisa datang pagi dan sore ngeganggu orang yang sedang berdoa memuji Allah. Jadi sebenarnya ini bukan peperangan biasa. Ini ada satu peperangan, di balik itu adalah peperangan rohani yang begitu kuat sekali. Jadi doa pagi kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut tefilat sakarit ya. Yang kedua kalau sore itu tefilat minkah ya. Jadi kalau pagi biasanya mereka itu berdoa ya. Menyebutkan Tuhan adalah Allah mereka. Kira-kira 1/12 waktunya mereka berdoa. Jadi kira-kira mungkin
1 jam mereka akan berdoa. Jadi ada kesempatan di sana. Goliat akan ganggu mereka. Goliat akan mengganggu mereka sehingga mereka tidak bisa mengandalkan Allah. Nanti di sore hari kira-kira waktunya itu kurang lebih 2,5 jam mereka akan kembali lagi melakukan itu. Jadi bisa dibayangkan pada waktu orang-orang yang memusuhi Daniel itu, ya, itu Daniel di tengah-tengah sidang, kalau ingat cerita minggu lalu mereka datang menghakimi, mereka datang kepada Darius, Tuanku kami sudah sepakat supaya engkau keluar. Padahal di situ ada berapa? Pejabat tinggi ada 3. Daniel nggak ikut. Pasti forum itu adalah forum di mana Daniel hadir. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan Daniel itu sendiri di sana, kemudian dia mendengar orang yang sudah main di belakang sudah berniat untuk menjatuhkan dia. Tapi dia berhenti, enggak, dia tetap berdoa. Dia berdoa 1 jam, dia berdoa 2,5 jam. Maka orang itu punya kesempatan untuk lihat, intip, tangkap dia. Kenapa? Karena ada waktu dia berdoa. Nah, orang Israel ini 40 hari. Bayangkan Bapak Ibu, 40 hari diganggu oleh orang yang berotot tinggi besar ya. Oke, ini agak gambarnya ya. Saya sengaja pilih gambar ini, Daudnya begitu kecil ya. Jadi 40 hari secara rohani, secara fisik sudah pasti orang Israel itu terganggu. Bagaimana kalau kita ada di sana, bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa itu? Sehingga kita bisa hidup dalam kebebasan dan kemenangan dan sukacita dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kisah Daud dan Goliat ini begitu terkenal ya. Saya kayaknya hampir setiap tahun itu pasti ada cerita tentang Goliat ya. Anak saya bilang, "Pak, kayaknya tahun lalu beberapa tahun Bapak pasti ada cerita Goliat ya." Ada alumni di sini pasti masih ingat cerita Goliat ya, tapi hari ini ceritanya lain ya. Ceritanya tidak sama ya, renungannya tidak sama. Ada perbedaan dan Alkitab ini mencatat tokoh Goliat, tokoh Daud, kemudian Saul juga ya. Jadi sebenarnya dalam teks ini ada satu pembelajaran yang disebut dengan pola kontras. Jadi polanya dikontraskan antara tokoh-tokoh ini. Jadi melalui perbedaan itu diatur oleh penulis kitab Samuel, sengaja diatur, ditampilkan sedemikian rupa supaya orang bisa waktu baca, oh ternyata Saul itu demikian, ternyata Goliat itu demikian. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Apa perbedaan antara Saul ya dan Daud? Ini saya belum masuk ke step 1 dan step 2 dan 3 ya. Saya bisa ke sini karena dulu suka di sini soalnya ya, pindah sana. Saul bagaimana? Saul dan pasukan Israel melihat situasi dari sudut pandang manusia. Mereka bilang begini di dalam pasal 17 ayat 25. Apakah kamu melihat orang ini? Daud bagaimana? Daud melihat dari sudut pandang Allah. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat? Nanti saya akan singgung sunat nanti. Kedua, Saul memiliki kepercayaan pada baju sirahnya. Maka Saul itu rekomendasikan Daud. Nih kamu kalau pakai baju ini kamu pasti menang. Daudnya bagaimana? Daud pilih keyakinannya kepada Tuhan. Bukan kepada bajunya. Saul mengkhawatirkan citranya, pasal 18 ayat 7 sampai 8. Nanti setelah itu mulai terjadi kondisi-kondisi yang rumit, sulit bagi Daud. Kenapa? Saul makin cemburu ya. Karena Saul itu begitu mengkhawatirkan citranya sendiri. Kenapa? Saul ini ada masalah diri sebenarnya dia ya. Waktu dia mau dipilih dia sembunyi. Bayangkan orang tinggi besar, dia seorang tinggi yang gagah ya Saul ini. Tapi dia sembunyi. Sekarang dia jadi raja, dia belum berubah dalam karakternya terdalam, dia belum berubah. Sedangkan Daud bagaimana? Daud memperhatikan kehormatan Allah. 3 poin yang kita merenungkan tentang bagaimana kita dapat hidup sebagai orang yang percaya. Dan kalau kita percaya kepada Allah, kita tidak bisa percaya kalau kita tidak mengenalnya.
Maka bagaimana kita supaya percaya karena mengenal? Yang pertama itu adalah mata yang tertuju kepada Allah. Bapak Ibu kalau nyanyi dengan sungguh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga sampai lagu yang keempat, mungkin saya harusnya khotbahnya singkat saja pulang kita ya, karena lagu tadi sudah merepresentasikan kita orang beriman. Untuk menjatuhkan raksasa dalam hidup, kita membutuhkan mata yang tertuju kepada Allah. Dari sudut pandang manusia, Goliat adalah pria yang luar biasa, itu sudah pasti ya. Tingginya lebih dari 9 kaki, 3 meter sekian. Baju sirahnya saja 56 kilogram sekian ya. Dia punya ujung tombak ya, ujung tombak itu hampir 7 kilo. Dia menentang Israel untuk pertempuran 1 lawan 1. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Waktu kita di demo di sini ya, saya dengar cerita dari guru-guru. Waduh, mereka bilang, Pak, mengerikan katanya. Goliat ini kelihatannya masalah tunggal, hanya 1 orang. Tetapi sebenarnya dia sedang menghancurkan seluruh bangsa Israel. Berarti peperangan ini bukan peperangan biasa. Dan peperangan kita apa sih? Peperangan kita adalah menghadapi dosa. Dosa tidak pernah bersifat kecil doang. Tidak apa-apalah. Dosa itu selalu punya konsekuensi yang begitu besar dalam hidup kita. Sepele kan? Tuhan bilang, jangan sentuh buah pengetahuan itu. Ternyata setelah iblis bicara sama Hawa, kemudian Hawa bilang, ini menarik, boleh juga. Kemudian timbul minat. Setelah itu ketika Tuhan bicara sama Adam, apa yang dikatakan sama Adam kepada Tuhan? Tuhan, engkau loh yang taruh perempuan ini di sampingku. Coba Bapak Ibu baca pasal sebelumnya. Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri sendiri. Seorang diri saja. Allah yang punya inisiatif. Jadi kalau bicara perkawinan Kristen itu inisiatif Allah. Adam juga merasa, saya kok tidak ada penolong ya? Ada orang kawin, sembarang saja kawin. Tak seiman pun ditembus. Kalau ingat aja betul, Tuhan yang punya inisiatif, tenang saja. Dari sudut pandang manusia, Goliat adalah musuh yang tangguh, namun justru itulah masalahnya. Saul dan tentaranya melihat situasi dengan Goliat dari sudut pandang manusia. Pernahkah kamu melihat orang ini? Sepertinya sebelumnya orang Filistin sepertinya menyimpan Goliat ini. Untuk satu peperangan dia ditampilkan. Saul dan tentaranya membiarkan pandangan mereka yang duniawi tentang Goliat menjadi tidak terbantahkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Goliat? Bukankah aku orang Filistin dan kamu hamba Saul? Nanti pada waktu Daud menghadapi Goliat, Daud bilang apa? Aku hamba Allah. Bayangkan, beda bukan? Semua prajuritnya bilang, aku ini hambanya Saul. Daud tidak. Aku hamba Allah. Sudah berbeda. Mulai berbeda antara Saul, prajuritnya memandang dirinya dalam menghadapi Goliat. Bagaimana pandangan Daud? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sehingga dia harus mencela bala tentara Tuhan yang hidup. Ada perspektif yang berbeda. Ini menarik Bapak Ibu ya. Pandangan Daud melihat Goliat bukan hanya sebagai orang Filistin. Tapi dia melihat Filistin, orang Goliat ini adalah orang yang tidak bersunat. Orang Israel bukanlah hamba Saul. Mereka adalah bala tentara Allah yang hidup. Tadi kita sudah baca.
pandangan Saul dan pasukannya, mereka melihat diri mereka yang lemah karena akan menghadapi Goliat yang otot-ototnya semua seperti semangka. Saul dan prajurit melihat senjata kecil mereka melawan senjata Goliat yang mengesankan. Mengesankan bukan? Bapak Ibu, waktu bangunan sedang dirobohkan, ada palu kan, palu itu ada yang 2 kilo, 3 kilo, ada yang 5 kilo ya. Kalau yang gak biasa pegang palu seberat itu tentunya tenaga. Tapi kalau yang pegang itu opa-opa, pegang aja begini seperti pegang lidi, Bapak Ibu heran kan? Pasti heran. Kalau opa-opa yang pegang itu seperti angkat lidi aja yang 5 kilo itu. Kenapa ada yang bisa? Ada. Bisa itu karena mereka sudah terlatih dari muda. Yang muda-muda di sini kalau angkat 5 kilo mungkin juga nggak kuat. Jadi mereka terkesan dengan Goliat punya pedang, sangat terkesan. Mereka melihat pengalaman mereka dalam peperangan tidak ada bandingnya, tidak bisa sebanding dengan Goliat. Daud melihat Goliat dan berpikir, wow, Goliat ini sangat besar. Saya tidak bisa melewatkannya kecuali mengalahkannya. Bapak Ibu, kalau kita ada pergumulan besar apapun, berdoa dengan sukacita. Tuhan, ini kesempatan Tuhan, saya lihat Engkau tolong saya. Mari kita lihat sunat ya. Kenapa Daud bilang orang Filistin yang tidak bersunat dan tidak menyebut Goliat dengan nama yang kotor. Dia hanya sebut Goliat itu orang tidak bersunat. Tidak bersunat berarti orang itu berada di luar perjanjian Abraham dengan Allah. Dan berkat-berkat yang dijanjikan Allah itu, orang itu berarti ada di luar perjanjian itu. Ketika Tuhan mengadakan tanda sunat dengan Abraham, dia tinggal di tanah Kanaan, orang-orang di negeri sana itu begitu rusak moralnya. Sodom dan Gomora berada di puncak jalan mereka yang tidak bermoral. Jadi variasi dosanya adalah variasi dosa seksual. Dan menarik bahwa Allah kemudian mengikat perjanjian dengan umatnya itu. Perjanjian yang murni secara moral dan kudus terpisah baginya. Dan dia memerintahkan Abraham itu disunat. Bapak Ibu pernah pikir enggak? Kenapa Allah itu mengikatkan perjanjian itu disunat? Kenapa enggak pakai gelang? Kenapa enggak pakai kalung? Kenapa kupingnya enggak dipotong? Kok malah disunat? Saya juga seumur hidup juga enggak pernah dengar pendeta juga khotbah tentang kenapa Tuhan kok pakai tanda itu. Nah, di sini ada Loso Bani. Pernah dengar dosen saat khotbah, kenapa kok ikat perjanjian itu disunat? Bapak Ibu bisa paham ya? Kenapa ikatnya di situ? Itu untuk menandakan bahwa setiap laki-laki Israel harus hidup kudus. Beda. Jadi mereka kalau bisa berzina mau telanjang, langsung ketahuan, ini orang Israel. Kalau ada orang mau coba-coba jatuh dalam dosa mau berzina, langsung ketahuan, ini orang Israel yang ngikat janjinya dengan Allah Israel. Boleh hidup dalam dosa? Tidak boleh. Itu sebabnya sunat menandakan seseorang yang tidak mau hidup di dalam dosa. Laki-laki yang masih perjaka-perjaka, hiduplah dalam kesucian hidupmu, kekudusan, supaya Anda diberkati Tuhan dengan dahsyatnya. Jangan main-main. Tuhan ingin hidup umatnya murni secara moral. Nanti kalau kita lihat dalam perjalanan Daud, ketika Daud jatuh dalam dosa, bagaimana dampaknya? Dampaknya mengerikan kan? Tapi pada waktu
dia hidup dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu pikir, bagaimana caranya itu lempar umpan, batu pakai umpan bisa masuk ke dalam, nancap ke dalam. Kelihatan ini cerita biasa. Daud dipanggil, mau dikasih pakai baju. Kemudian Daud bilang apa? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya. Maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan pada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kekuatan seorang Daud adalah hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan. Inilah yang mendorongnya berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat. Dia bukan orang yang takabur, bukan orang yang sombong, tapi sikap percayanya yang positif itu kepada Allah. Dan dia menaruh harapannya kepada Allah. Maka Daud berkata dalam Mazmur 77 ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Itu sebabnya kaitan dengan Shema Israel, ajarlah ulang-ulang kau duduk, jalan, berenang, makan, ajarlah supaya mengingat perbuatan Allah yang membangkitkan iman. Jadi kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita ambil contoh dalam hidup ini secara praktis. Ada orang berzina, dunia ini menyebutnya berselingkuh. Akhirnya orang terjemahkan itu kan petualangan. Dan mengasihkan, Alkitab menyebut apa? Dosa, dan menunjukkan bahwa itu akan merusak kehidupan dan berdampak buruk pada keluarga itu. Kadang saya melihat di TV, koruptor. Saya mikir-mikir, coba kalau dikasih label pencuri. Rasanya kayaknya lebih tajam nusuk. Seakan-akan koruptor itu jadi suatu istilah kayaknya boleh deh ya. Kalau ada kita yang coba-coba korupsi, ambil dikit-dikit. Ambil dikit-dikit, dikit-dikit. Saya belum korupsi. Tapi coba Bapak Ibu kalau kedapatan dibilang gini, maling. Itu nusuknya sampai ke dalam. Pencuri. Ada Alkitab bilang, dilarang korupsi. Langsung dibilang kata aja, dilarang. Tidak mencuri ya, tidak mencuri. Bahasa aslinya tidak mencuri. Satu larangan yang begitu tegas. Yang kedua, untuk mengalahkan raksasa dalam hidup, kita membutuhkan iman yang praktis kepada Allah yang hidup. Dibutuhkan iman yang praktis. Iman itu tidak hanya bisa diomongkan saja, tapi ada prakteknya. Tidak cukup di bibir. Daud tidak hanya memiliki iman yang umum. Daud tidak setuju dengan anggapan umum. Daud percaya kepada Allah yang hidup, yang berada dalam hubungan perjanjian dengan umatnya. Daud tidak hanya beriman kepada Tuhan, dia juga memiliki iman kepada Tuhan dalam dirinya dalam situasi yang sulit dan menantang ini. Itu sebabnya Paulus juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seseorang mungkin bisa pakai ayat ini, segala perkara dapat kutanggung, tapi kosong. Kenapa kosong? Karena dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saul berkata berbeda.
Daud tidak berkata, baiklah percayalah kepada Tuhan, Saul, dan semoga sukses untukmu. Tapi Daud berkata, hambamu akan pergi berperang melawan orang Filistin. Keyakinan Daud sungguh nyata kepada Tuhan. Keyakinan Daud, iman Daud terefleksi dari langkah kakinya. Makanya perkataan Alkitab itu kalau dalam penginjilan harus melangkah, orang kunjungan itu kan tindakan-tindakan praktis yang sebenarnya harus kita lakukan. Daud dalam keyakinannya dan dia agresif. Nampak dari perkataan Daud, aku mengejar beruang dan singa itu menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini pekerjaan tidak gampang bagi hamba Tuhan. Orang yang sudah berdosa dikejar supaya lepas dan bebas. Tapi hamba Tuhan tidak cukup sendiri, harus kita semua. Majelis, kita semua yang masuk di sini dengar firman Tuhan, kita harus kejar orang lain supaya dapat diselamatkan. Iman Daud adalah iman yang berakar pada pengalaman pribadinya. Sebenarnya kalau lihat perikop ini, harusnya siapa yang pergi perang Bapak Ibu? Harusnya Goliat kan? Harusnya kan Goliat yang pergi ya. Kenapa Goliat enggak pergi? Karena imannya tidak berakar dalam kehidupannya secara dalam. Berbeda dengan Daud. Ada orang yang dalam menghadapi masalah mereka hanya mengucapkan klise-klise agama. Semoga Tuhan menyertai kamu. Itu juga yang dikatakan oleh Saul. Tetapi mereka tidak tahu, Saul tidak tahu apa-apa tentang iman pribadi dan yang praktis kepada Allah yang hidup. Kalau Saul tahu, seharusnya Daud tidak perlu turun. Apakah kita memiliki iman yang praktis, yang nyata kepada Allah yang hidup? Seperti yang dimiliki Daud? Tidak lari ketika beruang datang, tidak lari ketika singa datang. Seharusnya kita jadi seperti Daud, tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Harusnya terjadi, tidak boleh membiarkan terjadi orang Israel dihina. Di satu grup alumni lagi heboh tentang ajaran sesat dari satu gereja. Mulai rame di situ. Ada beberapa kelompok yang terjadi. Ada yang bilang, ayo kita hadapi ajaran sesat ini. Ada yang bilang kita diam aja, nanti diam sendiri. Yang bilang diam sendiri, itulah orang-orang yang seperti Saul itu. Tidak berani nyatakan. Saya langsung kirim ke satu teman saya yang saya layani. Saya bilang, Pak, adik bapak juga itu hidup dalam ajaran yang sesat itu. Saya bilang. Bagaimana dengan dia? Kita membutuhkan iman kepada Allah yang hidup bukan pada cara-cara manusia. Saul menunjukkan di mana letak kepercayaannya. Dia menawarkan pedangnya, dia menawarkan bajunya. Bisa dibayangkan bukan? Bahwa Daud kemudian bilang, terlalu berat ini tuanku. Aku cukuplah dengan pakaianku di sini yang aku pakai dan cukuplah
dengan umban yang aku punya? Cukuplah itu bagiku. Bapak Ibu, itu semacam jokes ya, semacam lelucon. Sangat kontras. Saul yang sudah jauh lebih tua, Daud ini masih muda. Itu sebabnya kita harus melayani anak kecil. Saya bilang sama Musa, kalau nanti kita sudah ada tutler, ada lebih banyak, nanti ada masuk tutler, bagaimana kita mau melayani anak tutler itu, sehingga dia bertumbuh imannya, percaya kepada Tuhan. Lewat dari itu, lewat dari TK, KBTK, SD, SMP, makin susah untuk bawa orang kepada Tuhan. Coba kita pikir-pikir, berapa kali kita kunjungan? Saya pernah layani satu orang yang maling uang gereja. Berbulan-bulan saya layani dia. Saya tidak pernah bicarakan dosanya. Layani terus, sampai satu waktu saya bilang, Pak, saya bawa renungan tentang pesta pora. Ya. Gaya hidup hedonisme. Saya bilang, Pak, kita sudah lama berdoa. Menurut Bapak adakah sesuatu yang menghalangi doa kita? Akhirnya dia cerita, iya saya pakai uang gereja. Terima kasih, Bapak ngaku. Saya sudah dengar ceritanya tapi saya perlu orang itu ngaku sendiri, bertobat. Hari ini kita berdoa, pasti Bapak dapat pekerjaan. Minggu depan saya datang, Pak terima kasih Pak, Tuhan sudah kasih kerja. Saya layani lagi. Kumpul duit, kembalikan uang gereja. Tapi bukan cuma itu, balik lagi ke gereja. Terus dituntun, sampai akhirnya balik ke gereja. Bapak Ibu, kita harus punya iman seperti Abraham ini. Kita lakukan kunjungan 3 orang. Harusnya 3 orang ini berinisiatif lagi, lain kali sendiri datang kunjungi. Kira-kira kalau 1 bulan ya, minggu pertama dikunjungilah keluarga Jansen. Minggu pertama, minggu kedua 3 orang yang kunjungi janjian. Besok lo yang datang ya. Lusa, minggu depan lagi kamu yang datang. Pasti orang itu pasti akan bertobat. Daud, dia tidak terpaku kepada pola Saul. Dia tidak terpaku kepada metode Saul. Tapi dia melangkah karena dia punya iman. Jadi kita tidak hanya bilang haleluya, amin, haleluya, glory haleluya, amin. Itu di sini. Iman yang sejati membawa orang akan bilang sama orang. Bawa orang itu kepada Tuhan. Dan pengalaman iman ketika dia bertempur melawan Goliat. Itu ada sebuah pertempuran yang besar sekali. Yang membawa orang lain melihat. Dalam teks ini sebenarnya ada salah satu kasus yang tidak saya angkat yaitu Eliab ya. Eliab kan adalah orang yang marah sama Daud karena Daud datang tuh. Satu penafsir katakan ada kemungkinan Eliab marah karena Eliab khawatir dia yang nanti mau diprovokasi sama Daud untuk maju berperang. Itu sebabnya dia marah. Ada penafsir katakan begitu. Tidak tahu apalagi kenapa dia marah sama Daud. Karena pada waktu pertama kali Samuel datang ke rumah Isai, dia lihat Eliab, wow tinggi besar. Inilah orang yang dipilih Tuhan. Langsung Tuhan bisik sama Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kamu lihat luar, aku lihat dalamnya. Yang terakhir. Fokus daripada Daud adalah kepada kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan diri sendiri. Daud mendengar ejekan Goliat. Dia tidak berpikir, hei inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu.
Inilah kesempatan saya untuk menjadi pahlawan nasional. Sebaliknya, dia khawatir jangan sampai Tuhan tidak dimuliakan. Maka kalau melayani Tuhan Bapak Ibu, termasuk kita yang naik ke podium ini, bukan saya jago, bukan saya pinter, bukan saya hebat, bukan saya paling bagus, tapi Tuhan. Apapun dalam hidup kita. Bapak Ibu yang melayani Tuhan, yang ada di luar sana. Apakah Bapak Ibu hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, atau untuk diri sendiri? Ada juga orang ketemu saya. Sudah lama ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun lalu. Terus diajak saya ngobrol di depan. Inti daripada cerita itu dia mau katakan, aku punya mobil baru di depan. Saya kemudian waktu dia cerita itu, saya dalam hati saya, aduh sedih ya. Saya juga walaupun nggak punya mobil, papa saya sopir, bawa ke rumah Mercy, saya sudah naik Mercy dari kecil. Udah naik saya, walaupun bukan mobil saya. Saya duduk sama doang ya, sama mobil yang juga sama. Bukan tuh kemuliaan sendiri. Kadang kita pamer. Daud bukan, dia mau bertempur dengan Goliat, bukan untuk dia. Untuk siapa? Karena demi Allah Israel. Jadi kalau kita melayani apapun untuk Tuhan, baru boleh dibilang percaya karena mengenal. Saul lebih mementingkan kemuliaan dirinya daripada Tuhan. Kalau kita baca mundur dalam pasal sebelumnya, setelah Saul menang dalam peperangan pasal 15 sebelumnya, Saul langsung pergi dirikan monumen. Dalam peristiwa itu, padahal Tuhan sudah bilang, bumi hanguskan Amalek. Semua kambing domba dimatikan, dibakar semua. Pasukannya ngerayu sama Saul. Kami bawalah kambing domba yang bagus-bagus ini. Nanti kalau Bapak Ibu baca pasal sebelumnya. Kenapa? Karena Saul pingin popularitas. Datanglah Samuel. Saul, kok aku dengar kambing pada ngembek-ngembek? Apa yang aku dengar itu? Itulah mulai berangkat kemudian Tuhan meninggalkan Saul. Kenapa? Dia senang. Wah, kalau dihormati orang, wah senang. Ada orang datang ke kantor saya. Ada ya, banyak orang tidak tahu. Datang nawarin ke saya, Pak kalau Bapak loloskan ini Bapak dapat sekian persen. Dalam hati saya, ini kalau saya loloskan langsung leher saya digorok. Bagaimana dengan kita? Mari kita supaya percaya kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Iman kita jangan hanya di mulut, tapi iman kita benar-benar menjadi real. Dan terakhir, fokus kita kepada kemuliaan Allah, bukan kepada yang lain. Mari kita nyanyikan satu lagu sebagai penutup firman Tuhan ini. Untuk menunjukkan bahwa kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Satu lagu Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Semua kita nyanyi lagu ini sebagai komitmen kita meresponi firman Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa firman-Mu mengajarkan kami tentang bagaimana kami hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya karena mengenal Engkau. Kisah Daud dalam pertempurannya menghadapi Goliat, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan metode-metode. Walaupun mungkin itu cara yang bagus juga. Tapi dia menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya fokus kepada Tuhan. Dan dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami benar-benar fokus kepada Tuhan. Iman kami tidak hanya dalam perkataan kami juga, tapi dalam seluruh perbuatan kami. Sejak kami bangun sampai pada waktu kami akan tidur. Tidak ada satu bagian dalam hidup kami yang Tuhan tidak isi. Baik pikiran, hati kami, seluruh rencana kami benar-benar kepada Tuhan. Dan biarlah fokus hidup kami sampai kami mati adalah untuk kemuliaan Tuhan. Agar setiap orang yang melihat dan memandang kami, mereka memuji Tuhan. Mampukan kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati gembala jemaat Musa di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan, para lause, majelis, jemaat Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan mereka. Agar dalam hidup mereka
Kami semua bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami dipanggil oleh Tuhan agar bukan hanya kami yang boleh bersuka cita, tapi kursi-kursi yang kosong juga boleh diisi oleh orang-orang yang akan bersama-sama dengan kami karena percaya kepada Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kami membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus. Dari saat ini sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin.